Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Sifatullah. Saya dari D3 Teknik Elektro tahun 2019. Saya dari kelompok 3 mata kuliah workshop instalasi penerangan listrik. Ingin menjelaskan tentang fungsi Megger dan earth tester. Yang pertama yaitu Megger. Megger atau singkatan dari megaohmmeter adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur resistansi insulasi suatu instalasi listrik. Alat ini digunakan untuk mengetahui apakah konduktor suatu instalasi listrik memiliki koneksi langsung antara fasa dengan fasa atau antara nol netral dengan ground atau pembumian. Biasanya sebelum instalasi listrik dioperasikan, ada langkah yang harus dipenuhi, yaitu mengecek atau pengujian isolasi menggunakan alat ukur ini, yaitu Megger atau megaohmmeter. Hal ini memang seharusnya dilakukan karena sebelum menjalankan rangkaian listrik, kita harus mengecek atau memeriksa tahanan isolasi terlebih dahulu agar kita tahu bahwa instalasi tersebut aman digunakan atau terdapat masalah di dalamnya. Selain itu, fungsi Megger selain memeriksa tahanan isolasi atau generator atau motor listrik, Megger digunakan untuk mengukur tahanan isolasi dari alat-alat listrik atau instalasi tenaga listrik, misalnya kabel trafo, OCB, jaring SUTM, dan lain-lain. Tegangan alat ukur ini umumnya tegangan tinggi, arus searah yang besarnya berkisar 500 volt atau 10.000 volt. Tegangan Megger dipilih berdasar tegangan kerja daripada sistem tegangan kerja peralatan atau instalasi yang akan diuji. Hasil pengujian ditetapkan bahwa harga penahan isolasi minimum sama dengan 10.000 kali tegangan kerja peralatan yang akan diuji. Baik, sekarang nomor 2 yaitu earth tester. Earth tester adalah suatu alat ukur untuk mengukur nilai resistansi dari grounding atau pembumian atau pentahanan juga. Dalam ilmu instalasi listrik sudah kita ketahui bahwa adanya pentahanan. Pentahanan di sini berfungsi untuk menyalurkan arus hubung singkat yang terjadi pada suatu instalasi listrik. Pentahanan ini harus mempunyai nilai tahanan yang sesuai dengan puil, yaitu sekitar 2-10 ohm. Untuk pengukuran tahanan, maka digunakanlah alat yang dinamakan earth tester. Sistem pentahanan atau biasa disebut sebagai grounding adalah sistem pengaman terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga. Jadi ketika terjadi lonjakan listrik karena petir dan lain-lain, tegangan berlebih ini akan diteruskan ke dalam pentahanan atau pembumian grounding ini. Tujuan utama dari pentahanan adalah menciptakan jalur yang low impedance terhadap permukaan untuk bumi untuk gelombang listrik dan transit voltage. Saya kira itu saja pengertian dari Megger dan earth tester. Selanjutnya untuk cara pengukuran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo Raya, perkenalkan nama saya Rian Zivani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur tahanan isolasi. Yuk, mari kita lihat. Apa sih tahanan isolasi itu? Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran atau kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah atau ground. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi, rangkaian, dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian keselamatan. Untuk pengukuran tahanan isolasi, dapat kalian ukur dengan alat yang dinamakan dengan Megger, yang mana pengoperasiannya pada waktu perlengkapan rangkaian listrik sedang tidak bekerja atau sedang tidak dialiri aliran arus listrik. Nah, secara umum, bahan isolasi yang digunakan sebagai pelindung dalam saluran listrik atau sebagai pengisolir bagian satu dengan bagian lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harga tahanan isolasi antara dua saluran kawat pada peralatan listrik ditetapkan paling sedikit adalah 1000 kali harga tegangan kerjanya. Misalnya, tegangan yang digunakan adalah 220 volt. Maka besar tahanan isolasi minimal sebesar
1000 kali 220. Ini berarti arus yang diizinkan di dalam tahanan isolasi adalah 1 mA per volt. Apabila hasil pengukuran nilai lebih rendah dari syarat minimum yang ditentukan, maka saluran atau kawat tersebut kurang baik dan tidak dibenarkan kalau digunakan. Nah, sebelum menggunakan alat pengujian tahanan isolasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan kondisi baterai Megger dengan cara menghubungkan colokan orange ke line dan becek. Dapat kalian lihat gambar di samping. Jika jarum menunjukkan pada tanda huruf B di peraga Megger, maka kondisi baterai Megger dalam kondisi baik. Yang kedua, yakinkan bahwa kawat atau kabel yang akan diukur tidak terhubung dengan sumber tegangan atau tidak berarus. Yang ketiga, hubungan colokan orange dan colokan hitam dengan ujung-ujung kawat atau kabel yang akan diukur tahanan isolasinya. Kemudian tekan tombol pengaktif Megger dan baca penunjuk jarum. Nah, untuk pengujian tahanan isolasi pada instalasi listrik, jika kawat atau kabel listrik terdiri dari 2 kawat saluran, misal kawat fasa dan kawat netral, maka tahanan isolasinya adalah yang pertama, antara kawat fasa dengan kawat netral. Yang kedua, antara kawat fasa dengan tanah atau ground. Yang ketiga, antara kawat netral dengan tanah atau ground. Pada saat melakukan pengukuran tahanan antara fasa dan netral, hal pokok yang perlu diperhatikan adalah memutus atau membuka semua alat pemakai arus yang terpasang secara paralel pada saluran tersebut, seperti lampu-lampu, motor-motor, voltmeter, dan sebagainya. Sebaliknya, semua alat pemutus seperti kontak, penyambung, dan sebagainya yang tersambung secara seri harus ditutup, seperti gambar di samping. Di samping digunakan untuk mengetahui keadaan tahanan isolasi, juga untuk mengetahui kebenaran sambungan yang ada pada instalasi. Jika terjadi sambungan yang salah atau hubung singkat, dapat segera diketahui dan diperbagi, seperti gambar kedua di samping ini. Sedangkan untuk pengujian tahanan isolasi antara jaringan instalasi dengan tanah atau ground, hal pokok yang perlu diperhatikan adalah memasang semua alat pemakai arus yang terpasang secara paralel pada saluran tersebut, seperti lampu-lampu, motor-motor, voltmeter, dan sebagainya. Semua alat pemutus seperti kontak, penyambung, dan sebagainya yang tersambung secara seri harus ditutup, seperti gambar di samping. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai pengukuran tahanan isolasi. Saya lanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Anissa Zain dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengukur hambatan tanah menggunakan earth tester. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan saat pengukuran hambatan tanah. Yang kedua, langkah-langkah mengukur hambatan tanah. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran hambatan tanah. Bagian pertama, saya akan membahas alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengukuran hambatan tanah. Yang pertama, earth tester. Yang kedua, batangan tembaga. Yang ketiga, kabel beda warna. Biasanya, earth tester sudah dilengkapi dengan 3 kabel beda warna. Warna merah, hijau, dan kuning. Yang keempat, palu jika diperlukan. Yang kelima, grounding. Pada bagian 2, saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran hambatan tanah dengan menggunakan earth tester. Dapat dilihat sudah terpasang 3 kabel CPE kepada bagian belakang earth tester. Setelah itu, tancapkan tembaga 1 dan tembaga 2. Namun sebelum itu, ukurlah jarak antara elektroda pentanahan antara tembaga 1 dan tembaga 2. Biasanya untuk tembaga 2 adalah 2 kali lipat dari elektroda pentanahan. Semisal contoh, jika jarak elektroda pentanahan dan tembaga 1 5 meter,
maka jarak antara elektroda pentanahan dan tembaga 2 adalah 10 meter. Di sini saya menghubungkan kabel E atau kabel berwarna hijau ke elektroda pentanahan dan kabel P berwarna ungu ke tembaga 1 dan kabel C berwarna merah ke tembaga 2. Setelah itu, atur selektor ke skala kali 100. Jika dirasa hasilnya kecil, maka ubahlah ke kali 10 atau ke kali 1. Lalu klik press button. Untuk cara pengukuran, jika semisal hasil menunjukkan 2 ohm dan selektor ke arah skala kali 1, maka tinggal dikalikan saja. Jika hasil pengukuran nilai hambatan tanah lebih dari 5 ohm, maka dapat dikatakan bahwa sistem grounding kurang bagus atau bahkan tidak terpasang. Jadi pastikan bahwa nilai hambatan tanah kurang dari 5 ohm. Pada bagian 3, saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran hambatan tanah. Yang pertama, pahami aturan pakai penggunaan earth tester. Yang kedua, hati-hati dalam pembacaan nilai hambatan ketika Anda menggunakan earth tester analog. Yang ketiga, pahami aturan-aturan dasar mengenai pengukuran hambatan tanah, seperti nilai hambatan tanah yang baik memiliki nilai tidak lebih dari 5 ohm. Yang keempat, gunakan APD atau alat pelindung diri. Yang terakhir, pastikan sebelum melakukan pengukuran, Anda mengamplas sistem grounding.